Penjara besi pun bisa terbuka dengan kuasa doa. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Ya elah, hero kalian tuh bakal kalah tahu sama hero satu ini. Apa tuh? Apaan Emang Thanos? bisa? Thanos pun suren bos. Selain daripada orang-orang yang percaya, masih banyak orang lagi yang dalam tanda kutip itu sebenarnya lemah secara iman. Ini kan bagaimana pekerjaan Petrus pada saat itu untuk menjangkau semua orang untuk tetap di dalam naungan, terutama di dalam kasih Tuhan. Jadi kalau kalian pengen hidup kalian berubah, kalau kalian pengen sekitar kalian pun juga punya kehidupan yang bertumbuh, maka dimulailah dari diri kalian yang meminta kuasa daripada Tuhan. Dan biarlah kehidupan kita tetap menjadi satu prinsip, sama seperti prinsip Petrus, adalah prinsip yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Mungkin itu. Guys, kalian punya hero kesukaan gak sih? Aku punya si Adventia. Kalau aku sih punya namanya itu Wonder Woman. Kalau kamu apa, Vel? Aku, kalian berdua nanyain aku. Iya. Superhero kesukaan aku Captain America. Ya elah, hero kalian tuh bakal kalah tahu sama hero satu ini. Apa tuh? Apaan Thanos? Emang bisa? Thanos pun suren bos. Apa Ya dong? terus apa dong? Kepo Jangan bikin banget. kepo. Iya. Sekarang mending kita buka buku kita di pelajaran ke-8 tentang prinsip Petrus. Kita baca ayat intinya di 2 Petrus 1 ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, dan yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Tapi sebelum kita masuk ke pelajarannya, untuk teman-teman semua yang ada di rumah yang belum punya buku Cornerstone, sama seperti kita, boleh banget untuk hubungi kontak person Hub Channel Indonesia supaya bisa samaan kayak kita. Oke, daripada kita kepo nih, hero apa sih yang bisa ngalahin semua hero kayak gitu? Mari kita baca langsung ya. Tapi sebelumnya teman-teman, kalau teman-teman belum punya bukunya, teman-teman bisa buka Alkitab di Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 23 atau di 1 Petrus dan di 2 Petrus. Oke? Oh ya, bener banget. Aku terlalu excited nih mau tahu hero-nya hero apa. Ayo. Aku baca duluan ya. Yes. Oke, kita masuk ke dalam cerita. Kira-kira pada waktu itu, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera," maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkakalanya
Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya, ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." Akan tetapi ia mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam, lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Oke, ini teman-teman, berarti pelajaran ke-8 dengan judul Prinsip Petrus ini tuh menceritakan gimana Petrus ini tuh ditangkap oleh Raja Herodes. Di sini juga diceritain bagaimana masa-masa Petrus itu saat masuk ke dalam penjara. Pasti kan kita tahu ya, penjara tuh gelap, apalagi dia ini tuh ditahan oleh banyak pengawal. Jadi kan kayak kalau misalkan kita ya di posisi Petrus, pasti kayak ada ngerasa mustahil banget kan untuk keluar kan. Apalagi penjagaannya ketat banget. Bener ya. banget. Tapi di situ kita tahu bahwa Tuhan ini tuh selalu membantu Petrus. Dia selalu ada untuk Petrus. Dan di situ juga Petrus akhirnya bisa keluar dari penjara tersebut. Karena apa? Karena bantuan oleh Tuhan. Terus apa lagi? Bantuannya itu tuh rantai yang sangkut di Petrus itu dilepas, terus malaikat Tuhan juga datang untuk membimbing melewati para penjaga dan membuka pintu gerbang kota secara ajaib. Terus di situ Petrus juga sadar bahwa Tuhan itu telah menyelamatkannya. Sehingga pas dia tiba di rumah Maria, jemaat yang awalnya nggak percaya bahwa dia itu udah bebas, sampai akhirnya ya dengan mereka melihat sendiri, mereka jadi takjub ya. Bener banget sih, aku kalau misalnya jadi teman-teman dan keluarga juga pasti kayak ngerasa Petrus ini tuh pasti mustahil banget bisa keluar. Jadi kalau misalnya ada yang bilang kayak Petrus udah keluar dari penjara, pasti aku kayak ngerasa nggak percaya sih. Bener. Tapi akhirnya Petrus keluar dari penjara. Tapi balik lagi, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Oke, sekarang guys, kita bakal masuk ke dalam segmen Apakah Kamu Tahu dengan Profesor Corner. Apakah kamu tahu banyak ahli Alkitab percaya bahwa kitab 1 dan 2 Petrus ditulis oleh Rasul Petrus sendiri. Nah, ia menulis surat-surat itu untuk orang-orang Kristen Yahudi di Asia Kecil yang mereka itu sedang mengalami tekanan dan kesulitan. Karena apa? Karena iman mereka. Nah, isi dari 1 Petrus itu adalah pesan penguatan yang isinya Petrus ingin mengingatkan mereka bahwa meskipun hidup penuh penderitaan, Yesus selalu memberikan harapan. Saat menulis surat pertamanya, Petrus mengajarkan bagaimana tetap menang dan bertahan saat menghadapi berbagai pencobaan fisik dan tantangan hidup. Lalu, di suratnya yang kedua, Petrus membantu mereka memahami bagaimana menghadapi ajaran-ajaran palsu yang muncul dalam gereja, sebuah bentuk pencobaan rohani. Ayo, buktikan kalau kita bisa tetap kuat dan tetap murni dan tetap fokus sama Yesus di tengah tantangan zaman. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Dengan saat ini kami bersama
Pendeta Andreas Andreas Tambunan. Halo, shalom. Shalom, Pendeta. Apa kabar Pendeta? Puji Tuhan, sangat baik. Kalian gimana kabarnya? Baik, Puji Tuhan, Tuhan, lebih baik luar lagi. Oke. Luar biasa ya. Sangat luar biasa. Oke, Pendeta, jadi di episode kali ini kita sudah masuk ke dalam pelajaran 8 dengan judul Prinsip Petrus. Dengan ayat inti berada di 2 Petrus 1 ayat 3, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Nah, oke, pasti kenapa kita langsung udah diem? siapin pertanyaan ya dari bacaan yang sudah dari kita baca. Siapa yang mau bertanya duluan? Adventia deh. Boleh. Kayaknya Adventia kepo banget Aku dari tadi ya. loh. Yes. Pendeta, gimana? Ini seberapa besar iman-iman orang yang percaya yang berdoa pada pertemuan-pertemuan itu? Berapa besar? Kalau sudah tanya berapa besar, ya berapa besar ya? Kalau dari 1 sampai 10, ya mungkin karena adanya campur tangan daripada rasul-rasul, ya bahkan Petrus pada saat itu, kita lagi bahas Petrus kan ya? Yes. Bahas Petrus, bahwa iman mereka, orang-orang yang percaya, bukan orang yang kurang percaya, itu sangat besar sekali. Ya, bahkan bisa dikatakan mereka berulang-ulang kali bertekun dalam doa. Ya, kan ada di kalau misalnya dibilang berdoa sama-sama itu jauh lebih enak dibanding berdoa sendiri gitu, kayak nggak ada yang kuatkan gitu. Ya, tapi kalau misalnya sebagaimana akan pelajaran kita bahwa pada saat itu kan juga terjadi hari Pentakosta. Ada disebut nggak? Nggak disebut ya? Enggak sih. Nggak disebut ya. Ya, jadi ini pengetahuan tambahan ya, bahwa ternyata di hari Pentakosta itulah maka orang-orang orang-orang yang percaya dikuatkan kembali ya dalam pertemuan itu. Jadi pertemuan itu maksudnya Pentakosta, hari Pentakosta. Oh. Ya, maka daripada itu selain daripada orang-orang yang percaya, masih banyak orang lagi yang dalam tanda kutip itu sebenarnya lemah secara iman. Ya, tapi kembali lagi ini kan bagaimana pekerjaan Petrus pada saat itu untuk menjangkau semua orang untuk tetap di dalam naungan, terutama di dalam kasih Tuhan. Mungkin itu yang jawab. Oke, langsung ya Pendeta. Aku mau bertanya nih sekarang. Oke, boleh. Kalau boleh, tadi boleh. kan pertanyaan Adventia kan seberapa besar iman orang-orang. Nah, sekarang pertanyaanku itu seberapa besar kuasa doa sampai Petrus itu bisa keluar dari penjara? Oke, berarti ini udah agak maju kita punya Iya. cerita ya. Maju punya cerita. Jadi kalau misalnya dikatakan seberapa kenapa gitu ya, kenapa Petrus bisa keluar dari penjara, ingat bahwa pelajaran-pelajaran kita sebelumnya, kuasa daripada pekerjaan Kristus pun juga bisa apapun can be happen gitu. Apapun bisa terjadi. Ya, terutama dalam pelajaran kita pada saat ini, bahwa kan murid-murid Yesus kan tetap ditangkap ya ditangkap, dipenjarakan, bahkan sampai imam-imam pun juga nggak mau kalau misalnya pekabaran ini keluar gitu. Bahkan kalau di pelajaran kita yang sebelumnya menjelaskan pun juga bahwa pada saat keluar pun juga nggak ada yang jaga gitu ya, nggak ada yang jaga. Begitu juga dengan kisah daripada Petrus. Jadi teman-teman, bahwa ternyata Petrus pun juga tidak meninggalkan akan kebiasaannya berdoa. Ya, lihat bagaimana murid-murid Yesus melakukan hal tersebut, tapi kita juga harus berkaca bagaimana Yesus pun juga tidak meninggalkan doanya kepada Bapaknya. Nah, sekarang jadi pertanyaannya adalah sering berdoa gak? Kan gitu ya. Sering berdoa gak nih teman-teman Kristen yang ada di rumah ataupun dimanapun kita berada? Jangan-jangan karena kita kurang berdoa ya, gak banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita gitu ya. Lihat bagaimana kondisi daripada Petrus. Dia punya pekabaran masih banyak. Dia harus kirim surat lagi ke kota-kota lainnya, bahkan kepada orang-orang yang rindu untuk dengar pekabaran itu. Tapi inilah pekerjaan Tuhan, bahwa tidak ada satu hal pun yang bisa membendung akan pekerjaan Tuhan di atas muka bumi ini. Jadi kalau contohnya dalam kehidupan remaja, contoh ya, kebendung nih satu nih masalah, ya tujuannya kan ada pasti, ya pasti ada tujuan dalam kehidupan. Tujuannya mau ke sini, tapi kehenti di tengah. Ya, maka kita minta sama Tuhan, nih gimana nih? Nih kebentur nih masalahnya di A.
maka Tuhan kasih jalan opsi yang lain. Ya, ada opsi yang lain. Kadang-kadang kan kalau ketemu masalah, yang kita andalkan kan apa? Diri sendiri, ya kekuatan kita sendiri. Justru karena kalau misalnya kita mengandalkan diri sendiri, malah kita jadi gak kemana-mana, stuck aja di situ. Ya, jadi memang sepenting itu juga ya kuasa doa. Kalau ada istilahnya banyak doa, banyak kuasa, sedikit berdoa, sedikit kuasa, tidak berdoa, Tidak ada kuasa. tidak ada kuasa. Ya, jadi itu penting bagi teman-teman Cornerstone. Oke. Terima kasih pendeta. Next, aku, Pak Felix. Pendeta. Oh, ada lagi. Ada dong. Tadi kan kita udah baca nih ayat intinya 2 Petrus 1 ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Pertanyaannya Pak Pendeta, kesan apakah yang ditimbulkan oleh ayat ini 2 Petrus 1 ayat 3 mengenai pentingnya Petrus bagi gereja Kristen yang mulia-mulia? Yang mula-mula. Oh, benar ya, oke. Ya, gak apa-apa, agak Iya, dikit jadinya selepet kan, gugup dikit. sedikit. Ya, It's tapi okay. menjelaskan bagaimana kesan yang disampaikan oleh ayat inti daripada pelajaran Cornerstone kita di pelajaran yang Delapan. ke-8 ya. Dan bagaimana sih pentingnya Petrus, nyata tuh satu orang pun juga penting gitu ya. Penting bagi pertumbuhan kerohanian, bagi orang-orang ataupun umat-umat Kristen di mula-mula. Ya, maka ada satu penting bahwa ternyata kalau tabiat daripada gembala, ya kan Petrus juga bisa dikatakan gembala juga pada saat itu ya. Petrus yang notabene pun juga bisa dikatakan gembala, dia punya tabiat, tingkah lakunya itu adalah contoh daripada kebenaran. Maka sama seperti kita punya ayat inti kita, ya, maka kehidupan kita pun juga akan menjadi kehidupan yang berguna. Ya, ada yang sini pengen hidupnya nggak berguna? Nggak ada kayaknya. Ya. Semuanya pengen berguna pasti ya. Semuanya pengen dapat memberikan impact dimanapun kita berada. Tapi ingat bahwa semuanya itu adalah dimulai daripada hubungan pribadi kita terlebih dahulu. Ya, Petrus pun juga nggak mungkin ada di tempat seperti itu kalau misalnya dia sehari-hari tidak bergantung kepada Bapanya di surga, ya, kepada Tuhannya, kepada Yesus Kristus. Maka pada saat ini penting sekali bagi kita, terutama bagi para remaja Cornerstone dimanapun kita berada, yang saat ini sedang menyaksikan bahwa hanya kuasa Tuhanlah yang dapat mengubahkan segala sesuatu. Jadi kalau kalian pengen hidup kalian berubah, kalau kalian pengen sekitar kalian pun juga mempunyai kehidupan yang bertumbuh, maka dimulailah dari diri kalian yang meminta kuasa daripada Tuhan. Amin. Terima kasih banyak Pak Pendeta. Sama-sama. Andreas. Pendeta. Oke, teman-teman semuanya. Sekarang kita akan mendengarkan pendapat teman-teman kita dalam segmen Apa Pendapatmu? Halo, perkenalkan nama saya Ezekiel Hopmanurung dari kelas 11 dari Sekolah Dharma Putra Advent. Perkenalkan, nama saya Alfred Theozardo Sinaga, kelas 2 SMA dari SMA Dharma Putra Advent. Halo, perkenalkan nama saya Justin Christian Manurung dari kelas 2 SMA di SMA Dharma Putra Advent. Nama saya William Ica Pasaribu, sekolah di Dharma Putra Advent, dan saya kelas 2 SMA. Halo, nama saya Kenar Faci Siotang, kelas 2 SMA dari Sekolah Dharma Putra Advent. Pertama, saya percaya bahwa mukjizat itu nyata. Saya percaya sepenuhnya. Saya percaya sepenuhnya. Saya percaya sepenuhnya. Saya percaya sepenuhnya. Saya percaya. Yang kedua, saya percaya bahwa setiap kehidupan adalah sebuah mukjizat. Untuk pertanyaan ini saya masih meragukan. Saya percaya sepenuhnya. Untuk pernyataan ini saya masih agak ragu. Saya percaya. Saya percaya sepenuhnya. Yang ketiga, saya percaya bahwa mukjizat lebih sering terjadi pada orang yang memiliki iman. Saya masih meragukan hal ini. Yang ini saya percaya. Saya masih meragukan. Saya masih meragukannya. Untuk pertanyaan ini saya juga masih meragukan. Yang keempat, saya percaya bahwa karunia
tidak bisa dimiliki sepenuhnya oleh manusia. Untuk pernyataan ini saya sepenuhnya percaya. Saya masih ragukan. Saya masih meragukannya. Di sini saya meragukan. Saya masih ragu akan hal ini. Kelima, saya percaya sepenuhnya bahwa saya diselamatkan oleh kasih karunia. Saya percaya. Saya percaya sepenuhnya. Untuk pernyataan ini saya percaya sepenuhnya. Saya percaya sepenuhnya. Saya percaya sepenuhnya. Nah, yang terakhir, saya percaya bahwa Allah mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan. Saya percaya sepenuhnya. Pernyataan ini saya sepenuhnya percaya. Saya percaya sepenuhnya. Untuk pernyataan ini saya percaya. Saya percaya. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Oke, jadi kan tadi kita udah dengerin pendapat teman-teman kita ya semuanya. Sekarang waktunya kita nih seperti biasa yang memberikan pendapat. Siapa dulu nih? Boleh yang mau? request gak? Siapa Dari tuh? yang paling tua dulu dong. Siapa tuh yang paling tua? Pendeta Andreas. Dari umur kalian jangan sombong pendeta. Pendeta belakangan. Kalian duluan umurnya. Gimana nih? Oh, pendeta duluan yang kasih. Kalau emang tua-tuaan ya pendeta. Ya udah, Kalian dulu ya. Siapa Ya udah dulu? kita duluan. Oke. Siapa nih yang itu? Feli kali ya. Feli kali ya. Evel. Gimana nih menurut kamu, Fel? Pendapat kamu? Saya percaya kepada mujizat. Jawaban aku, iya. Oke. Alasannya ada nggak? Karena udah pernah terjadi di hidup aku, Oke. jadi aku percaya. Kalau Cynthia? Ya. Sama pendeta, sama pendeta. Mau nanya tadi apa maksudnya gitu, apa maksudnya? Izin ya pendeta ya. Ya apa boleh. Silakan. Ya, kalau dari aku sih, aku juga ya, aku percaya kepada mujizat karena itu udah pernah terjadi juga di aku, gitu. Kalau aku sendiri sih percaya juga kepada mujizat karena sudah terjadi di kehidupan. Oh, kita sama. Copy paste ya. Jadi copy paste sebenarnya. Kalau pendeta, Ini dua-duanya pesan satu nih. Oh, karena pendeta hanya satu lagi ya, percaya Oke. kehidupan itu mukjizat. Ya, pendeta percaya kehidupan itu pun juga mukjizat dari Tuhan. Ya, karena baik lagi ke pengalaman pribadi, ya pasti ada aja sakit-sakit tertentu kan yang mungkin agak kronis parah gitu, tapi ya Tuhan kasih kesempatan lagi gitu dalam kehidupan. Oke pendeta, karena tadi kita sudah bahas dan kita juga udah diskusi sama pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan. Sekarang sudah waktunya kita masuk ke dalam kesimpulan nih, pendeta. Baik, menjadi satu kesimpulan di pelajaran yang ke-8 merupakan salah satu kisah daripada Petrus sendiri bersama juga dengan umat Kristen mula-mula, di mana perjalanannya bukanlah perjalanan yang sangat mudah, tapi justru penuh dengan lika-liku. Dan di dalamnya, apabila dia terbentur akan sebuah masalah, maka dia pun juga datang kepada Bapanya di sorga lewat doa. Salah satu hal yang mungkin jarang ataupun mungkin sudah kita lupakan pada saat di zaman ini. Karena sudah sibuk akan berbagai hal yang kita lakukan. Tapi ingat teman-teman, kalau dimanapun kita berada, bahwa doa itu adalah sarana kita untuk dapat berkomunikasi dengan Bapa kita di surga. Kalau itu terputus, maka Bapa kita di surga pun juga akan sulit. Ya, bahkan bisa dikatakan dia nggak akan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Justru harus kita kasih tahu terlebih dahulu. Bukan berarti Tuhan itu tidak mendengar setiap doa-doa kita atau tidak mengetahui setiap kebutuhan kita. Tapi perlu kita ketahui bahwa sama seperti pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh umat-umat Tuhan, rasul-rasul pada saat itu, mereka pun juga butuh akan kehadiran sosok daripada Tuhan dalam setiap pekerjaannya. Maka kita pun juga butuh mengundang Yesus dalam kehidupan kita, sama seperti kehidupan di zaman-zaman yang lampau. Karena itu akan berpengaruh bukan hanya kepada diri kita, tapi juga berpengaruh kepada sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, bahkan siapapun yang ada di lingkungan kita, termasuk keluarga kita sendiri. Kalau misalnya kita lihat lebih sering datang kepada Tuhan, maka bukankah hal itu ada hal yang baik dalam kehidupan kita? Dan biarlah kehidupan kita tetap menjadi satu prinsip, sama seperti prinsip Petrus,
adalah prinsip yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Mungkin itu menjadi kesimpulan kita. Amin. Oke, pendeta, kalau gitu untuk mendoakan pelajaran dan teman-teman yang ada di rumah juga, boleh pendeta doa tutupnya? Oke, boleh. Mari kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami datang ke hadirat Tuhan, oleh karena kuasa Tuhanlah yang dapat mempertemukan kami, bahkan membahas daripada pembahasan cornerstone di pelajaran yang ke-8. Bagaimana prinsip daripada Petrus harus dapat kami miliki, ataupun kami tumbuhkan di dalam iman kerohanian kami, oleh karena kami adalah manusia yang sangat lemah di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Namun ajarilah kami Bapa, sama seperti Tuhan tidak meninggalkan setiap umat-umat yang datang kepada Engkau, maka kami pun juga sebagai remaja-remaja cornerstone, kami membutuhkan pertolongan daripada sorga menuntun kehidupan kami. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menjawab setiap satu persatu, setiap pergumulan ke dalam kehidupan kami, karena kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, teman-teman, sampai ketemu lagi. Teman-teman yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.